Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa Keita I adalah Mansa ke-10 Kekaisaran Mali. Ia berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Mansa Musa adalah cicit dari Sunjata, pendiri kerajaan Mali. Pada 1312 dia menjadi Raja Mali menggantikan pendahulunya, Abu Bakar II, yang hilang saat melakukan perjalanan laut untuk menemukan tepian Samudra Atlantik. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup bekas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania Selatan dan Mele serta wilayah-wilayah sekitarnya. Mansa Musa atau Mansa yang berarti raja atau sultan memerintah Mali pada abad ke-14, di mana wilayah kekuasaannya saat itu dipenuhi sumber kekayaan alam yang melimpah yang didominasi oleh emas. Mansa Musa juga dikenal sebagai pemimpin militer yang sukses. Selama memerintah, dia berhasil menundukkan 24 kota. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sepanjang 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan Niger, termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama. Pada masanya, negara Mali merupakan penghasil emas terbesar di dunia, dan Mansa Musa merupakan salah satu orang terkaya dalam sejarah. Konon jumlah kekayaannya terlalu besar sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti. Jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa, sampai-sampai mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu. Dengan kekayaan tersebut, Mansa Musa tidak lagi memikirkan emas. Apa yang diinginkannya ialah membantu membangun bangsa sebagai amanah agamanya dan membangun sekolah, masjid, dan universitas besar di Timbuktu saat itu. Dia juga membangun masjid bersejarah di Timbuktu yang masih berdiri hingga saat ini, yakni Jingwe River. Musa tak hanya mewariskan harta kekayaan dengan mengendalikan rute perdagangan penting antara Laut Tengah Mediterania di perairan Afrika Barat. Mansa Musa menjadikan Timbuktu sebagai pusat budaya dan pembelajaran Islam. Ia membayar seorang arsitek dari Andalusia dengan 200 kg emas untuk membangun masjid Jingwe River yang hingga kini masih berdiri. Mansa Musa juga mendirikan Universitas Timbuktu untuk menarik para akademisi dan seniman dari dunia Islam. Pada masa kepemimpinannya, Mansa Musa I mendorong urbanisasi dengan mendanai sekolah dan masjid. Walaupun kerajaan Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal. Hal ini berubah ketika Mansa Musa atau seorang muslim yang taat memutuskan untuk berhaji ke Mekah melalui Gurun Sahara dan Mesir. Ia membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya, juga serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Rombongannya tampak seperti sebuah kota yang bergerak melalui gurun. Kota yang para penghuni termasuk para budaknya mengenakan pakaian dengan brokrat emas dan sutra Persia terbaik. Ratusan unta beruntun, masing-masing mengangkat ratusan kilogram emas murni. Benar-benar sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan pemandangan itu tampak lebih mewah saat rombongannya mencapai kota Kairo, di mana mereka dapat benar-benar menunjukkan kekayaan mereka. Dalam perjalanannya, ia sangat dermawan dan membagi-bagikan emasnya. Tetapi tindakannya ini konon malah merusak ekonomi di Kairo, Madinah, Mekah, dan kota-kota lain yang dilintasinya, karena nilai emas langsung jatuh dan harga-harga pun naik. Untuk memperbaiki keadaan ini, dalam perjalanan pulangnya ia mencoba meminjam semua emas yang dapat ia bawa dari peminjam uang di Kairo dengan bunga yang tinggi, tetapi upayanya ini kurang berhasil. Ini merupakan satu-satunya peristiwa dalam sejarah
ketika satu orang mampu mengendalikan harga emas secara langsung di kawasan Laut Tengah. Tak ada keraguan bahwa Mansa Musa menghabiskan atau menghamburkan banyak sekali emas sepanjang perjalanan hajinya, namun justru kedermawanannya itulah yang menarik perhatian dunia. Mansa Musa membuat kerajaan Mali dan dirinya sendiri diakui dunia. Ia membangun masjid di sepanjang perjalanan. Di Durkune, Gundam, Dire, Wanko, dan Bako, sebagian masjid masih berdiri hingga saat ini. Konon saat mencapai Alexandria, ia menghabiskan banyak harta, memberikan bubuk emas pada orang miskin, membeli makanan untuk rombongan, dan membeli banyak cindera mata untuk dibawa pulang. Raja yang kaya itu juga sering dianggap berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat, meskipun kisah tentang kerajaannya hanya sedikit diketahui orang di luar Afrika Barat. Mansa Musa meninggal pada tahun 1337 dan diteruskan oleh anaknya, Magan I. Mangsa Magan adalah salah satu penguasa destruktif yang memulai kemunduran pelan Kekaisaran Mali sampai disintegrasi penuh pada awal abad ke-17. Menurut Perdana Menteri Inggris di masa Perang Dunia Kedua Winston Churchill, setelah Mansa Musa meninggal dunia pada tahun 1337 pada usia 57 tahun, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya yang tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Kedatangan bangsa Eropa di kemudian hari ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali.